Teman-teman coba lihat video ini deh. Sip, putar balik. Yuk, sini Pak. Jalan. Agak kencang dikit. Sekali lagi Melayu ya. Nanti kalau bisa melari, ini hadiahnya buat Bapak semuanya 800 juta. Nah, menarik ya. Saya nggak tahu apakah video itu asli atau enggak, tapi yang jelas dari keterangan videonya, ceritanya itu ada lansia yang kondisinya itu sedang susah berjalan, lalu dia diberi setumpuk uang yang nilainya itu kurang lebih adalah 800 juta, dan seketika itu juga beliau langsung lancar berjalan. Nah, terlepas dari asli atau tidaknya, dari video ini ada sisi positif dan juga negatif yang bisa kita bedah. Sisi positifnya begini, ini menunjukkan bahwa ternyata akar daripada kebanyakan penyakit yang menimpa manusia di dunia ini, sumbernya itu hanya satu, yaitu adalah dari pikiran. Lebih spesifiknya, ada bagian daripada pikiran kita yang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, yang dimana bagian itu kemudian tanpa kita sadari memicu tubuh kita untuk berada dalam kondisi stres yang berkepanjangan. Dan itulah yang akhirnya memunculkan penyakit. Nah, kenapa kemudian saya bilang bahwasanya ini sebagai sisi positif? Karena dari sini akhirnya kita tahu bahwa obat sekaligus pencegahan penyakit terbaik itu adalah kebahagiaan. Teman-teman yang mempelajari neuroscience bisa konfirmasi pernyataan saya ini. Dan yang namanya kebahagiaan itu seharusnya nggak membutuhkan biaya yang mahal, nggak butuh syarat yang macam-macam. Tapi ini yang kemudian jadi sisi negatifnya. Tadi saya bilang kan, kalau kebahagiaan itu seharusnya nggak membutuhkan biaya yang mahal kan ya. Seharusnya nggak membutuhkan syarat yang macam-macam kan ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kebahagiaan ini sekarang jadi punya standar? Jadi punya ukuran? Bahkan di video tadi kita lihat sendiri kan, uangnya itu nominal besar loh, bukan nominal kecil. Nah makanya coba deh sekarang kita refleksi ke diri kita masing-masing. Kita itu sering banget loh menetapkan standar tertentu yang sifatnya adalah materi ataupun dunia untuk kita bisa merasa bahagia. Contoh, kalau saya punya penghasilan sekian digit, baru hidup saya akan bahagia. Atau kalau hutang-hutang saya ini lunas, baru kemudian saya bisa bernafas lega. Baru akhirnya saya kemudian bisa bahagia lagi. Nah, pada akhirnya teman-teman, ini akan membuat kita terjebak sama hidup yang selalu naik turun. Baru dapat bahagia sedikit, nggak lama sedih lagi. Bahagia dikit, nggak lama khawatir lagi. Dan seterusnya. Jadi semakin kita itu menetapkan standar untuk kebahagiaan kita, apalagi standar itu dasarnya adalah apa yang ada di alam dunia ini, mau itu harta, anak, jabatan, pasangan, dan seterusnya, percaya deh sama saya, semakin Tuhan itu nggak akan ngasih kita kebahagiaan yang kekal. Tuhan akan biarkan kita untuk terus meningkatkan standar kebahagiaan kita tadi, sampai pada akhirnya ketika kita sudah nggak ketemu-ketemu nih sama definisi kebahagiaan sejati kita, sampai kemudian kita mentok, baru di situ kita akan sadar kalau standar kebahagiaan kita itu sebenarnya cuma satu, yaitu Tuhan sendiri, Allah itu sendiri. Sering dengar kalimat seperti ini nggak? Yang namanya kebahagiaan sejati itu asalnya hanya dari dalam diri, bukan dari luar diri. Nah, kenapa banyak arif yang kemudian berkata seperti ini? Karena pada dasarnya, seseorang itu tidak akan mungkin bisa mengenal tanda-tanda Tuhan di luar diri sebelum dia bisa membaca tanda-tanda Tuhan di dalam diri. Maka sekarang, PR kita semua adalah temukanlah dulu Tuhan yang ada di dalam diri itu. Baru setelahnya, kemudian kita akan mengerti apa itu hidup dan apa itu kebahagiaan.